Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah mentakdirkan kita pada kesempatan ini bertemu untuk membahas nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang utama untuk kita teladani dalam berakhlak, berhubungan dengan siapapun, apapun di dunia ini dengan akhlak al-karimah. Untuk membahas itu, maka kesempatan ini akan kita bahas Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Untuk lebih mendalami, meski sedikit, kali ini akan saya kutipkan surah Al-Hajj ayat 64 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Yang artinya lahu menjadi milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah dengan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi itu, lahuwal ghaniyyu, dia itu maha kaya, al-hamid, dan maha terpuji. Surah Al-Hajj ayat tersebut ditafsirkan oleh As-Sa'di, khusus saya kutipkan tentang Al-Ghani, yaitu beliau mengatakan di dalam tafsirnya begini. Al-Ghaniyu ay al-Ghaniyu bidzatihi alladzi lahul ghinal mutlaq at-tam, yang artinya Al-Ghaniyu yang maha kaya itu artinya adalah maha kaya pada zatnya, pada diri Allah sendiri. Alladzi lahul ghinal mutlaq at-tam, yang kekayaannya itu mutlak dan sempurna. Min jami'il wujuh, dari semua seginya, segi apapun Allah itu
memiliki kekayaan yang mutlak. Wa min ghinahu annahu la yahtaju ila ahadi khalqih. Karena maha kayanya itu, maka Allah tidak membutuhkan, tidak memerlukan kepada satu pun hambanya, satu pun makhluknya, selain dirinya sendiri. Karena kekayaan Allah sangat mutlak itu. Wala yuwalihim min dillatin wala yatakassaru bihim min killatin. Oleh karena itu, apa yang dimohonkan perlindungan kepada Allah tidak membuat Allah menjadi berkurang sehingga menjadi tidak kaya lagi atau menjadi lebih rendah dari kemahatinggiannya. Wa min ghinahu annahu mattakhadha sahibatan wala waladan. Karena kayanya itu, kemahakayaannya itu, Allah tidak memerlukan sahibah yang secara spesifik. Sahibah itu artinya istri atau teman yang dekat, dan tidak memerlukan pula anak. Wa min ghinahu annahu samadun. Tapi sebaliknya, karena kemahakayaannya itu, maka Allah menjadi tempat bergantung semua makhluknya, semua hal selain dirinya. Oleh karena itulah maka selanjutnya An-Nabilusi mengartikan yang lebih spesifik terkait dengan Asmaul Husna ini adalah dengan kalimat-kalimat seperti ini. Al-Ghaniyyu dziddul faqri. Maha kaya itu sebaliknya al-faqr. Al-faqr itu di sini kalau misalnya al-ghina itu dianggap tidak diartikan tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan sesuatu selain dirinya, maka al-faqr itu justru sebaliknya. Sebaliknya al-faqr itu yang menjadi al-faqr adalah makhluknya. Semua makhluk justru membutuhkan dia, tapi dia tidak membutuhkan makhluknya. Walaisa dzalika illallah, dan hal itu hanya Allah. Jadi simpul yang prematur dapat kita ambil misalnya dengan kemahakayaannya itu, Allah tidak memerlukan kita, tidak membutuhkan kita, tapi justru kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang membutuhkan selain dirinya kecuali Allah. Kalau kita simpulannya mesti membutuhkan orang lain. Fallahu wahdah la alladzi la yahtaju ila syai'in. Allah Maha Esa, karena keesaannya tidak juga memerlukan hal selain dirinya. Itulah yang dikutip oleh An-Nabilusi. Oleh karena itu Al-Badr yang menulis Fiqhu Asma'il Husna mengartikan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Al-Ghani, dia yang maha kaya, memiliki kekayaan yang sempurna, yang absolut, yang dengan segala aspek kekayaannya itu Allah tidak memerlukan yang lain. Berdasarkan kesempurnaan zat dan sifatnya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ini tambahan yang ditekankan oleh Al-Badri. Jadi Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Selanjutnya Al-Ghazali menafsirkan
Allah Al-Ghani adalah Dia yang tidak memiliki hubungan ketergantungan atau saling membutuhkan kepada selain dirinya. Tidak dalam zatnya maupun sifatnya. Bahkan Dia maha suci dari segala macam hubungan ketergantungan itu. Manakala dirangkaikan Al-Ghani itu dengan Al-Hamid, kata Al-Ghazali, menunjukkan bahwa Allah itu maha kaya, tapi Dia sangat terpuji. Kemudian kalau dirangkaikan dengan Al-Karim, menunjukkan bahwa Allah maha kaya, tapi anugerahnya kepada makhluknya sangat melimpah. Bila dirangkaikan dengan Al-Halim, menunjukkan bahwa dalam kekayaannya Dia maha santun. Dengan memiliki semua hal, Allah maha santun. Oleh karena itu, bagaimana berakhlak meneladaninya? Istaghna ala kulli syai'in bil i'timad alaihi. Makhluknya mesti memohon kepada Allah apa yang diperlukan untuk mencukupi dirinya dengan permohonan yang sungguh-sungguh. Berikutnya, wa antuhsinas sakha wal badl li ibadillah. Harus murah dan harus ada kesediaan untuk mengerahkan semua yang menjadi kemampuannya itu untuk menyejahterakan makhluknya. Wa an tughniya min haulik. Jangan bergantung kepada hal atau orang-orang di sekitarmu. Oleh karena itu meneladani dalam berakhlak berarti memberi bantuan kebutuhan kepada orang lain, apakah kebutuhan material atau spiritual. Yang kedua, tidak bosan atau tidak menggerutu dengan adanya berulang kali permintaan dari orang lain. Dan yang ketiga, memiliki rasa kasih sayang kepada setiap orang yang membutuhkan, bukan sebaliknya. Tidak suka kalau orang lain butuh kepada kita. Ada kutipan Aidoh yang saya kutip di sini untuk menjadi pegangan kita. Pengetahuan yang menumbuhkan keyakinan yang mantap bahwa ia adalah hamba yang sangat membutuhkan Allah adalah pertanda kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Ini kalau kita berpikir sebaliknya, maka orang yang tidak punya pengetahuan bahwa dia butuh kepada Allah, pertanda bahwa dia itu akan sebaliknya tidak bahagia di dunia dan apalagi di akhirat nanti. Demikian, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.